Ini bentuk daripada kejahatan yang dipimpin oleh mantan Bupati Anas. Langsung saya sebut. Dan kamu telah penjarakan saya 4 kali. Tak hitung ya. Hari ini pembalasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan ini jam 12 malam saya dapat wangsit. Wangsit dari Tuhan, petunjuk dari Tuhan. Seseorang yang telah mengondisikan terkait waktu saya kasus COVID yang dituntut 4 tahun, divonis 3 tahun. Dimana hari ini tadi saya dapat kabar dari Jakarta langsung ditelepon dan dalam masuk rekaman saya. Dimana para bajingan, ya, pejabat-pejabat Banyuwangi yang berusaha memasukkan saya, menghabisi saya, termasuk percobaan pembunuhan saya yang di-COVID-kan, karena saya orang yang tidak percaya COVID. Saya disuntik mati, ya kan, ketika saya ada di rumah sakit Belambangan. Ini bentuk daripada kejahatan yang dipimpin oleh mantan Bupati Anas. Langsung saya sebut, hei Anas, berkali-kali kamu mencoba bunuh saya, kamu merekayasa untuk membunuh saya, menculik saya. Bagaimana kamu cara menghabisi saya lewat secara magic, secara terang-terangan. Dan kamu telah penjarakan saya 4 kali. Tak hitung ya. Hari ini pembalasan saya. Dimanapun saya ketemu kamu, ya, saya akan siap masuk penjara lagi. Sekalian tak habisin kamu, ya. Ini tantangan saya biar ditonton orang semuanya bahwa kejahatan kamu sangat luar biasa kepada pribadi saya sebagai aktivis yang ada di Banyuwangi. Dimana selalu yang saya bicarakan adalah tentang hak rakyat, tentang korupsi, tentang haknya anak miskin dan yatim piatu yang selama ini kamu korupsi, rakyat Banyuwangi kamu tipu. Hari ini saya ada rekaman yang luar biasa yang saya dapatkan dari seseorang yang akhirnya nanti kamu akan tahu. Kita buka-bukaan. Kamu telah ngomong juga, kamu telah mengondisikan dengan oknum kiai terkait tuntutan saya biar tinggi kepada Bapak Kajari, ya, yang pernah menjabat di Banyuwangi. Dan kamu juga membawa 3 koper uang kepada Kajari itu. Dan termasuk juga kamu membawa beberapa koper uang kepada, maaf saya sebut langsung, Kamajaro Waru, hakim yang pernah saya pukul, saya loncati. Saya tidak terima, ya, saya tidak terima. Saya akan balas kamu dengan hukum alam, dengan kekuatan daripada kekuatan Tuhan. Sudah waktunya kamu akan dipenjara. Tetapi dalam fisik, dimanapun aku ketemu kamu, kita saat naik pesawat, saat ketemu di Jakarta atau ketemu di rumahmu, tak cari kamu. Hari ini benar-benar darahku mendidih. Hari ini aku tahu persis bahwa kebobrokan, kebejatan moral kamu telah menghabisi saya. Saya terang-terangan, saya bicara ini berani dengan segala risiko apapun. Sebelum kamu habis dan masuk penjara, sebelum kamu juga mati karena kamu pernah mencoba menyuruh seseorang untuk bunuh saya lewat suntikan-suntikan racun saat di rumah sakit Belambangan. Saya merasakan, ya. Ingat, Bupati Anas atau mantan Menpan RB, tidak ada selamanya orang yang sakti dan kebal hukum. Bapak Prabowo sudah mengatakan tidak ada orang kebal hukum. Saat ini saya bicara di malam lebih daripada jam 12 ini, malam keramat, bahwa aku akan habisi kamu dimanapun kamu berada. Dengan cara aku bagaimana kamu tak penjarakan, ya. Menghabisi dengan cara dipenjara, dengan cara korupsi. Kalau kamu gak terima ini ancaman, silahkan. Kamu sudah tidak mengancam saya lagi, bahkan nyawaku sudah mau kamu hilangkan. Hal yang wajar, ya. Kalau kamu mau lapor polisi, kamu jangan pernah menyuruh orang yang jual durian untuk melaporkan saya, seperti kasus yang pernah memenjarakan saya, ya. Anas, kalau kamu yang laki-laki, aku tantang kamu. Dimanapun tempat berada, dalam posisi, dalam hal apapun, siapa yang hebat, siapa yang kuat, siapa yang berani, lebih aku habisi kamu apa kamu habisi saya, ya. Terima kasih. Jam 12:30 ini menjadikan tolak ukur keberanian saya bahwa hari ini terungkap semuanya kebobrokan kamu terkait kamu mau menghabisi saya sebagai aktivis kontrol yang ada di Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyikapi tentang adanya kegaduhan yang saat ini. Kemarin saya sudah mengeluarkan video terkait saya menghadang menentang tentang surat edaran yang melarang minimarket,
melarang biliar, melarang tempat hiburan atau toko-toko yang lain dibatasi jam 9 atau sampai jam 11. Ini bentuk dari pembungkaman dan pembodohan. Banyuwangi yang katanya kota wisata ternyata sekarang dibunuh dengan sendirinya. Dulu promosinya luar biasa. Saya yakin kecurigaan saya terkait ini adalah otaknya tetap Abdullah Aswar Anas. Bukan siapa-siapa. Pak Sekda ini orang baik. Ya, Pak Wakil Bupati orang baik. Bupatinya gak baik karena disetir oleh suaminya. Maka menciptakan kebijakan-kebijakan yang tidak merakyat. Ya, saya berharap ini ya, saya dengan orang-orang saya, anak buah saya, mari kita bersama pengusaha, bersama orang-orang kecil yang punya usaha apapun, ini kita tentang surat edaran ini. Kalau ada Satpol PP dimanapun menutup, saya akan lawan. Silahkan para pengusaha yang ada di mana, saya siap 24 jam mendatangi ketika ada Satpol PP menutup toko-toko, menutup tempat usaha sampean. Ini otaknya ini Abdullah Aswar Anas ini sudah kebingungan karena mau ditangkap KPK ini ya. Malah ada info dari Jakarta semalam, orang Jakarta Mas Yunus ini sudah jadi tersangka. Iya apa tidaknya saya tidak tahu, tapi ini kabar valid bahwa dia sudah menjadi tersangka terkait kasus komputer ini yang diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Maka dari itu ya, tetap saya umumkan kepada semua pengusaha, semua yang punya usaha apapun, baik kafe, baik biliar, minimarket, ataupun usaha-usaha yang lain yang dibatasi dengan waktu-waktu itu. Ini terutama lagi ada toko yang buat anak yatim piatu di samping SMP 1 ini ya, yaitu diperuntukkan yatim piatu. Urus masalah izinnya, jangan izin diperketat seperti itu, bang. Aturan izin juga dipersulit, ya. Yang mempersulit juga otaknya Anas karena dia ingin membuka minimarket sendiri. Diduga nanti akan ada Wangi Mart, Banyuwangi Mart itu yang katanya itu yang punya ini mungkin ada 100 unit mungkin kira-kira yang akan buka di situ. Jangan bunuh usaha masyarakat ya. Saya mendeklarasikan saya melawan surat edaran yang menutup semua tempat-tempat usaha rakyat Banyuwangi. Tidak sesuai dengan slogan dia menghidupkan wisata, tetapi justru dibunuh sendiri. Orang-orang wisata dari luar pengen belanja, pengen rekreasi di sini karena sudah tutup nggak bisa, pengen cari hiburan biliar karena kesukaannya para wisata itu biliar tidak bisa karena ditutup. Ini bentuk pembunuhan karakter usaha rakyat Banyuwangi. Maka dari itu saya umumkan mulai hari ini suasana sudah nggak jelas. LPG yang katanya melebihi kayak gitu, buktinya mana? Gembor disembuh ini, tadi saya pas disembuh ketemu banyak orang kesulitan, nggak bisa masak, sampai akhirnya beralih ke kayu bakar. Ini bentuk daripada kebodohan pemerintah. Kenapa keluar-keluar? DPR, saya bilang kepada DPR ini dibodohkan oleh Bupati Anas, diam saja. Apa DPR juga ikut-ikut makan uang korupsi ya? Sudah tahu kayak gini kebijakan, katanya Pak Michael, katanya Mas Wito, tak hubungi, katanya tidak ada rapat bersama membuat aturan penutupan tempat-tempat usaha itu. Kalau DPR ditinggal, DPR hari ini harus protes. Jangan tidur tok. Kamu jangan butuh kepada rakyat saat kamu mau dipilih. Tapi hari ini rakyat membutuhkan kamu. Masalah LPG, penutupan tempat-tempat usaha, ya. Ayo kita bahas semuanya. Komisi 3 juga ini. Masalah izin-izin ini harus diperketat juga, ya. Diperketat apa? Diperketat ini karena Abdullah Aswar Anas ini mau membuat sebuah usaha. Diprotes, jangan diam Komisi 3 ya. Ayo tolong, saya minta kepada semuanya, DPR, pejabat Banyuwangi, introspeksi diri semuanya. Mati datang tiba-tiba kematian ya. Ini tadi yang cerita kematian ini datang menyakitkan. Kalau kamu disiksa seperti ada oknum yang meninggal, ya kurang 2 hari meninggal ini sudah katanya mau dibunuh, ternyata sakaratul maut. Ingat Anas, kalau mati itu kamu sakaratul mautnya, kamu disiksa nanti ya. Hati-hati, ayo untuk rakyat semuanya. Kompak hari ini saya mengumpulkan dan pengumuman, saya akan pimpin dengan pasukan saya. Kalau ada Satpol PP mau menutup usaha kamu, telepon saya, 24 jam saya akan datang dengan pasukan saya. Saya lawan kebijakan yang tidak manusiawi, yang tidak bermoral. Tolong korupsinya Anas dulu diurusi. Jangan masalah izin-izin yang dipersulit. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.